Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Batra Buanadis dari TI 4B dengan NIM 203307075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai soal yang telah diberikan dalam mata kuliah Cloud Computing untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Pada soal pertama, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda pengertian virtual machine serta berikan contoh jenis virtual machine. Baik. Secara sederhana, virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan OS asli perangkat tersebut. Fungsi utama virtual machine adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi asli di perangkat tersebut. Dengan adanya virtual machine, kita dapat menjalankan aplikasi program maupun script pada perangkat tersebut secara virtual, seperti layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Ada dua jenis virtual machine, yaitu proses virtual machine atau PVM dan sistem virtual machine atau SVM. Serta terdapat banyak software virtual machine yang bisa kita gunakan, seperti Hyper-V, VirtualBox, Quick Emulator atau QEMU, dan lain-lain. Baik. Pertanyaan kedua, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda tentang pengertian dan istilah Docker. Docker adalah platform yang digunakan untuk mengemas berbagai file perangkat lunak ke dalam unit yang disebut kontainer. File software dalam Docker dikemas dengan komponen pendukung yang diperlukan seperti library, system tool, code, dan runtime agar aplikasi dapat berfungsi. Dengan adanya Docker, kita dapat memisahkan aplikasi dari infrastruktur sehingga pengiriman software menjadi lebih cepat. Kita bisa mengelola infrastruktur dengan cara yang sama seperti mengelola aplikasi dengan memanfaatkan metodologi Docker. Kita dapat menghemat waktu dalam proses penulisan code dan menjalankannya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara kontainer dengan virtual machine. Baik, perbedaannya adalah untuk virtual machine atau VM adalah emulasi dari sistem komputer. Melalui penggunaan VM, kita dapat membagi resource hardware dari satu hardware fisik menjadi beberapa sistem komputer. Sederhananya, virtual machine dapat membuat beberapa komputer virtual dalam satu mesin server atau dalam satu komputer. Alhasil, terbitlah istilah Virtual Private Server atau VPS. Karena secara konsep memang sama, yaitu dilakukan secara virtual dan hasil dari pembagian resource pada hardware fisik. Sedangkan kontainer adalah sistem yang terisolasi atau isolated environment, atau bisa dikatakan menjalankan aplikasi yang dapat menjalankan sistem operasi kernel tanpa memerlukan virtual machine atau VM. Sehingga setiap kontainer memiliki proses yang terisolasi sendiri-sendiri, sehingga tidak mengganggu host OS atau kontainer lain. Ibarat kotak kontainer yang berada di pelabuhan kapal, kontainer di sistem komputer juga bekerja sama dengan komputer yang ada. Masing-masing kotak memiliki isi dan fungsi yang berbeda-beda pula. Untuk soal selanjutnya, kita akan praktek dan saya akan jelaskan melalui video berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang perintah-perintah pada Docker. Yang pertama, kita buka Kali Linux terlebih dahulu untuk menuliskan kode-kode agar kita lebih paham apa fungsi dari kode tersebut. Setelah itu kita buka terminal. Fungsi pertama yaitu sudo usermod -a g docker $user. Fungsi ini untuk mengeksekusi perintah Docker tanpa sudo. Karena secara asli perintah Docker hanya dapat dijalankan oleh pengguna root atau oleh pengguna di dalam grup Docker yang tercipta secara otomatis selama proses instalasi.
Jika kita mencoba menjalankan perintah Docker tanpa mengawalinya dengan sudo atau tanpa berada di dalam grup Docker, maka hasilnya akan error atau perintah tersebut tidak akan tereksekusi. Jika kita ingin menghindari hal tersebut, atau kita menghindari untuk mengetik sudo setiap kali kita menjalankan perintah Docker, maka kita gunakan fungsi ini, yaitu sudo usermod -a g docker $user. Ketika fungsi ini dijalankan, maka kita disuruh untuk memasukkan password kali kita. Untuk fungsi yang kedua, yaitu docker version. Seperti namanya, seperti nama kodenya, docker version ini untuk mengecek versi berapakah Docker milik kita. Di sini Docker yang saya gunakan memiliki versi 20.10.14. Untuk yang kode selanjutnya yaitu Docker search, kita tuliskan pnm docker. Maka yang tampil hanyalah seperti ini atau tidak ada yang tampil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Docker search ini digunakan untuk mencari image. Nah, kita cek image kita menggunakan fungsi Docker image. Di sini ada beberapa image milik saya. Nah, untuk Docker image sendiri itu apa sih? Secara sederhana, Docker image adalah kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Nah, kita gunakan fungsi yang tadi, Docker search, untuk mencari image. Di sini saya tuliskan Docker search php, maka yang tampil akan seperti ini. Ada hasilnya. Kita bisa lihat. Selanjutnya yaitu Docker pull. Perintah ini digunakan untuk mendownload suatu image yang kita butuhkan. Dan perintah terakhir adalah Docker ps. Fungsi dari perintah ini yaitu untuk melihat kontainer yang sedang berjalan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang perintah-perintah di dalam Docker. Kita lanjut pada soal berikutnya. Baik, pada soal berikutnya yaitu kita diminta untuk mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox. Langkahnya yaitu kita ketikkan perintah seperti di bawah ini. Ketika sudah, kita klik. Jika sudah, maka kita bisa mengetikkan option kvm strip Intel. Karena saya menggunakan komputer yang berprosesor Intel. Jika kalian menggunakan prosesor berprosesor AMD, maka tulisannya akan berbeda. Kemudian nested sama dengan Y. Jika sudah, kita ctrl X, kemudian kita klik Y dan enter. Nah, di soal selanjutnya yaitu mereload modul kernel pada komputer berprosesor sesuai prosesor yang ada. Di sini saya menggunakan Intel. Untuk perintahnya yaitu seperti ini: modproc -r kvm _ Intel. Kemudian kita enter dan kita ketikkan modproc kvm _ Intel. Jika sudah, kita bisa mengeceknya menggunakan perintah cat /sys/modul /kvm _ Intel /parameter /nested. Jika setelah kita enter muncul Y, maka proses virtualization telah berhasil atau sudah dibuat. Namun jika masih bernilai selain Y, maka kita ulangi proses dari awal. Mungkin kita ada yang salah tulis atau salah ketik.
soal terakhir yaitu mengubah hostname. Pertama, kita cek terlebih dahulu hostname milik kita dengan cara ketik hostname. Di sini tampil bagus. Kemudian kita ketik lagi hostname CTL, maka informasi yang didapat akan lebih banyak, akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara mengubah hostname? Kita bisa ketikkan seperti ini, yaitu hostname CTL set/hostname. Kita ketikkan hostname yang baru sesuai keinginan kita. Di sini saya mencontohkan Proxmox. Kemudian kita enter dan kita cek apakah hostname-nya sudah berubah. Dan di sini sudah berubah menjadi Proxmox. Kemudian kita ketikkan perintah selanjutnya, yaitu nano/etc/host. Di sini kita ubah namanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mengubah bagus.ac.id menjadi proxmox.tnn.ac.id. Dan sebelahnya kita ubah juga menjadi Proxmox. Jika sudah, kita ctrl+x y, kemudian kita enter. Setelah itu kita logout terlebih dahulu dan masuk lagi untuk mengecek apakah kita sudah berhasil melakukan perubahan pada hostname. Nah, di sini sudah berhasil karena sudah berganti hostname-nya menjadi Proxmox 1 login. Kita masuk sebagai root dan memasukkan passwordnya. Kita cek lagi dengan mengetikkan hostname dan hostname CTL, maka tampilannya akan seperti ini. Jika hostname sudah berubah, maka yang kita lakukan sudah berhasil. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester ini. Apabila saya ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.